jadi kontrasepsi itu banyak. Kontrasepsi Oh, banyak. ini aku baru tahu kontrasepsi ini ada selain kondom ya. Nah, kontrasepsi itu itulah, kontrasepsi itu Ini makanya kalian yang tahun baru yang cari-cari nanas muda itu nggak ngaruh, oke? Nggak jadi ngaruh. gimana ya? Oke, warga internet, ini pertama kalinya kita bikin video kayak gini, coba-coba untuk tayang di YouTube. Ini aku udah sama kawan aku, Irham, anak kedokteran FKUSU ya. Iya. Jadi perkenalkan, nama aku Muhammad Irham Syah, bisa dipanggil Irham ya. Aku dari Universitas Sumatera Utara, Fakultas Kedokteran. Kita mau ngomong apa dulu nih hari ini untuk video pertama kita nih? Kayaknya menariknya kalau untuk video pertama sex education nggak sih? Sex education dong. Karena siapa sih yang nggak pengen dengar tentang hal itu kan? Tapi- Apalagi biasanya kalau misal pas SMA, pelajaran biologi yang paling disenangi orang-orang kan? Reproduksi. Oke. Ya, tapi sebelum kami mulai bincang-bincang ini disclaimer dulu bahwasanya kami ini mahasiswa ya. Ya, mahasiswa. Belum ahli. Jadi mungkin dalam podcast ini ada satu atau dua buah kata yang salah atau ada informasi yang salah, boleh dibenarkan kembali mungkin dari kolom komentar. Ya, dari kolom komentar boleh lah. Ini kita coba dari yang ringan-ringan dulu nih, Am. Aku pernah dengar dari orang tuaku, katanya dulu pas zaman mama kuliah itu boncengan pacaran itu tabu kali loh. Tapi kenapa sekarang kok boncengan-boncengan itu ya udah biasa aja gitu? Kalau dari kamu sendiri gimana nih? Ya memang apa ya, aku rasa perubahan zaman itu sangat mengaruhi ya. Apalagi zaman dulu kan masih erat kaitannya dengan sopan santun. Habis itu kita masih banyak hal-hal yang diajari orang tua dulu itu masih banyak yang sakral, dan salah satunya juga apa ya, erat kaitan dengan agama. Apalagi zaman sekarang apa ya, westernisasi itu salah satu faktor juga sih kenapa bisa jadi seperti itu gitu sih. Kalau dari aku, nih, aku agak mirip-mirip juga ke kau, cuma aku punya 2 poin nih. Tapi dua-duanya berkaitan dengan budaya. Yang pertama, aku menyalahkan yang namanya akulturasi. Jadi akulturasi itu budaya barat itu bercampur dengan budaya kita. Jadi muncullah budaya baru. Kayak budaya kita itu kan sekarang malming-malmingan tapi nggak ada pacar-pacaran, itu kan budaya barat. Bercampur jadi malam minggu sambil pacaran kan kira-kira gitu. Makanya itu. Yang kedua, aku setuju sama kau, westernisasi. Jadi itu namanya budaya populer. Karena sekarang zaman itu kan udah HP semua, jadi mudah itu budaya-budaya itu masuk, sehingga ya kita lebih sering mengikuti budaya-budaya di luar gitu. Iya, makanya kan kadang kita melihat orang-orang, misalnya orang-orang dari luar negeri gitu ya, dari mungkin dari Korea atau Amerika, orang keren kali, pengen kayak gitu lah, jadi ikut gitu. Tapi sebenarnya gak keren-keren juga ya kan? Ada yang keren, ada yang enggak sih, Ya, aku mau nanya ke kau lah, kalau tahu malam minggu gak bonceng cewek, kau malu gak? Nggak pernah pula. Gak pernah? Ya malu gak gitu? Enggak. Justru Justru kadang aku ke mall sendiri. ya tapi kawan-kawanmu pasti ada kan, ih Irham malam mingguan sendiri pasti ada kayak gitu. Ada kan? lah, apalagi kadang ada kawan kasih tunjuk apa foto dia sama ceweknya. Iya. Aku nggak bisa kali dia kayak gitu. Memang dia jomblo, langsung teriak-teriak sih nggak bisa. Jadi kalau misalnya ada stigma yang mengatakan kayak gini ya, dari pacaran itulah awal coba-coba seks bebas itu ada. Menurutmu apa itu stigma itu, betul apa enggak? Iya sih, aku rasa ada betulnya. Aku rasa itu benar sih, karena walaupun mungkin nggak 100% semua orang pacaran itu beralih ke seks bebas, cuman rata-rata kayak gitu ya. Rata-rata kayak gitu. Tahu gimana ya? Apa ya? Kemungkinan besar biasanya seperti itu. Gitu. Jadi bisa nggak dibilang pacaran ini itu ibarat pintu untuk masuk ke dalam dunia seks bebas itu? Bisa dibilang. Yang itu Karena sepakat ya? ya, karena rata-rata kayak gitu memang. Awalnya memang pegangan tangan. Dalam hati tuh udahlah, cukup pegangan tangan aja, ya kan? Lama-lama nanti lus-lus pipi. Udah ini nggak ini Ini pengalaman ini sampai lus-lus pipi aja, gitu kan? Nanti lama-lama bisa jadi yang ciuman atau mungkin bisa sampai seks bebas. Karena memang kadang kan kita tuh nggak ada cukupnya, nggak ada puasnya, mau lebih Ada lagi. di kau aja yang kayak gitu nggak? Ya enggak, kayaknya rata-rata kayak gitu Ya. sih. Itu hakikat manusia. Ya. Nah, ini yang aku mau balik lagi ke pertanyaan awal kita. Kalau tadi di awal aku bilang, kayak orang tua aku bilang pacaran itu dulu tabu Ya. atau segala macam. Sekarang kan udah bebas.
masa orang tua itu nggak membatasi anaknya sih? Atau menurutmu yang kau tengok lah kawan-kawanmu pacarannya diizinin orang tua atau diam-diam atau kayak mana gitu? Cuman kalau sekarang ini sih teman-teman mungkin teman-teman kuliah atau mungkin teman-teman SMA aku ada beberapa yang mereka masih backstreet lah bahasanya. Backstreet, okay. Atau bisa dibilang orang tuanya nggak tahu, jadi mereka ya gitulah jalan tanpa ada orang tahu. Ada yang memang langsung kenalin ke orang tua modelnya. Aku rasa kalau masalah seks bebas ini juga ada kaitan eratnya itu dengan agama juga, karena kan agama juga yang melarang itu atau membatasi itu kan, ada batas-batasnya gitu kan. Jadi kenapa bisa bebas gini, kenapa nggak orang tua itu bisa, maksudnya kan orang tua dulu tuh tabu, kenapa anaknya dibiarin? Rasaku mungkin orang tua kita biasanya berdalih, alah aku dulu seperti itu, ya biar anak kayak gitu juga. Sebenarnya kalau rasaku, menurut pandangan pribadi aku, itu stigma yang salah, pemikiran dan mindset yang salah. Karena apa ya, kalau tahu itu salah, jangan sampai hal itu jadi wajar gitu kan? Iya, terulang lagi dengan anakmu gitu loh. Ya walaupun kau dulu salah, jangan gara-gara kau pernah dulu kayak gitu kau mengajarkan anakmu seperti itu juga gitu. Nggak kayak gitu sistemnya. Oh, berarti ini kau ngebelin orang tua yang membebaskan anaknya pacaran gara-gara berdalih dia itu apa ya, kalau kan pernah dulu kayak gitu, itu lah anakku nggak kayak gitu lah, udah tahu dulu salah. Dan pasti orang tua tuh tahu, lebih pengalaman gitu kan, lebih paham apa yang terjadi, bisa gimana, bahayanya gimana. Harusnya lebih apa ya, orang tua itu jangan strict kali juga, cuman jangan bebas kali juga, harus pas lah gitu. Oke, cukup sampai di sini. Ini akan di-cut, nanti kita bertemu lagi di segmen berikutnya. Oke, udah balik lagi nih di segmen kedua, masih sama anak FK USU. Ilham. Biasa sih. Keren lah anak FK USU. Oh, anak FK UGM, FKUGM lebih keren lagi. Pokoknya ya anak FK. Anak FK USU yang lain banyak lebih keren pada. Gak sekeren anak fisik lah ya. Wah, semua keren lah. Oh, semua keren. Bidangnya lah ya kan. Ya, jadi karena lagi bincang-bincang sama anak FK ini kan, cocok gak sih kita bahas seks bebas dari segi medis gitu? Ya cocok lah, karena cocok. pasti ada kaitan kali gitu. Oke. Coba dijelasin dulu, dari seks bebas ini apa-apa aja dampak yang bisa muncul gitu? Yang paling sering HIV/AIDS. Cuman HIV/AIDS itu dia itu kalau misalnya bergonta-ganti pasangan, itu kan biasanya karena kita nggak tahu nih kita berhubungan dengan siapa, ya kan? Mau tuh laki-laki yang ganti-ganti atau perempuan ganti-ganti, kita nggak tahu, dua-duanya bisa jadi kena HIV atau salah satu dari nular. Itu masalahnya kalau udah kena HIV ini ya udah gitu, kayak ya udah selesai, tinggal nunggu waktunya aja gitu. perlahan gitu. Dan kualitas hidupnya pasti jadi menurun karena ya dia hidup dalam keadaan sakit yang permanen gitu kan. Oh, HIV itu permanen? Ya. Oh. Paling obatnya itu untuk menurunkan apa ya, untuk menurunkan aktivitas penyakitnya aja, nggak menyembuhkan total gitu. Oh, jadi HIV itu sampai bukan kita bilang nggak ada obatnya ya, mungkin belum ada. Ya, mungkin belum ada. Oke. Selain HIV/AIDS apa lagi tuh yang bisa? Biasanya kalau perempuan keputihan. Oke. Ya kan, keputihan. Jadi nanti dia karena sering kali berhubungan, kita nggak tahu ya, berhubungan ini kan kadang nggak langsung main aja gitu kan. Nggak ada bersih atau apa, ada bakteri atau ada jamur. Oke. Nah, nanti di situ bisa keputihan. Laki-laki biasanya seringnya gonorrhea. Oke. Gitu-gitu. Jadi bakal banyak penyakit infeksi lainnya, bahkan sampai kayak penyakit raja singa kalau pernah tahu. Nah, jadi kayak sifilis. Jadi banyaknya itu penyakitnya itu mungkin gara-gara infeksi bakteri sama infeksi virus gitu sih. Oke, ini ada yang aku sebenarnya nggak tahu nih ya. Tadi kan ada disebut HIV/AIDS, gonor, keputihan, raja singa. Keempat-empat ini apa memang muncul karena berhubungan intim aja, atau keputihan ada lagi penyebabnya selain seks bebas gitu, atau gonor ada juga penyebabnya selain seks bebas? Ada, pasti tentunya ada. Cuman aku nggak ingat terlalu terlalu spesifik ya. Pokoknya intinya dia kan infeksi bakteri. Seks itu kan cuman
medianya aja, ngerti? Bisa jadi dari media lain gitu, atau mungkin dia nggak cebok. Oke, nggak cebok, ini kalian yang cebok nggak pakai air bersih. Dia kan nggak ada yang tahu, atau mungkin misalnya dia mohon maaf sering onani, tangannya kotor. Itu ngeri. Banyak, rasa tuh banyak gitu kan. Pokoknya intinya dia itu infeksi bakteri, ya atau infeksi virus. Kayak mana bisa terinfeksi banyak caranya. Nah gitu sih. Kalau kebersihan, maksudnya kebersihannya itu intinya kebersihan daripada genitalnya gitu. Kalau kebersihan itu bagus, insya Allah aman-aman aja. Cuma kalau ya jorok-jorok itu, kalau nggak ganti ya gimana kan? Oke. Kalau misalnya tadi kan onani ini nggak tahu kita bakteri tangan ini cuma, tapi kalau onani ini pakai sabun gimana? Apa nggak mati bakterinya? Atau kayak mana tuh? Ya kalau ada tengah dari situnya ya bersih sih. Bersih. Cuman kalau onani ini dia rentannya itu ke lecet. Jadi bisa lecet ya nanti. Bukan yang di highlight bukan pakai sabun bakteri mati, tapi masih ada kemungkinan lain ya kan, terjadi ya kan? Terjadi gesekan. Iya. Nah, makanya kadang-kadang kalau misalnya terlalu sering, ya itu tadi karena gesekan terlalu banyak teriritasi, ya udah kak gitu. Kalau oral seks juga rentan juga karena di mulut tuh banyak bakteri. Di mulut banyak bakteri. Iya. Oke. Ini yang menarik nih. Sekarang kan kalau kita bicara tentang seks bebas, orang udah pintar-pintar semua. Orang tahu kalau ya asal nge-seks aja pasti brojol kan. Jadi ya ada kontrasepsi, ada pil KB, atau ada juga tuh orang yang pandai dan hitung tanggal-tanggalnya. Tanggal segini bisa nih gitu. Nggak akan hamil nih. Itu kayak mana itu cara kerjanya, atau masih bisa ada kemungkinan nggak itu bakal gagal gitu? Kemungkinan gagal pasti selalu ada ya. Cuman kemungkinan itu sedikit kalau sistem KB itu dilakukan dengan baik dan benar. Contoh misalnya minum pil KB sesuai dengan anjuran dokter, itu insya Allah enggak. Atau mungkin dia itu misalnya ada contoh yang invasif ya. Contoh yang invasif itu kayak vasektomi. Jadi saluran sperma itu dipotong. Dia nggak boleh langsung berhubungan, walaupun sudah dipotong, nggak tahu kita masih ada saluran yang tersisa spermanya. Jadi 3 bulan pakai kondom dulu. Jadi kayak intinya itu bukan situnya, intinya itu harus sesuai dengan aturan-aturan yang sesuai anjuran dokter dan sesuai dengan tipe-tipenya. Ada yang pil, ada yang diimplan, ada yang suntik, ada yang di perempuan itu nanti dipasang alat untuk biar spermanya masuk. Jadi kalau misalnya misalnya alatnya itu nggak pas dipasang, agak mencong sedikit, nggak bisa hamil juga. Cuman jadi intinya kalau bisa dilakukan dengan baik dan benar itu kemungkinan 95% ke atas nggak hamil sih. Sama yang pernah aku baca juga, kontrasepsi itu nggak bisa didouble karena ada kemungkinan bakal koyak katanya gitu ya. Itu betul? Ya betul. Itu betul. Oke. Maksudnya koyak gimana nih? Karena kontrasepsi itu kan tipis. Jadi kalau kita pakai double itu ada kemungkinan ya itu koyak gitu. Apa nih kondom? Kontrasepsinya. Kontrasepsi banyak. Kontrasepsi yang mana? Ya kondom. Nah, jadi kontrasepsi itu banyak. Ini aku baru tahu kontrasepsi ini ada selain kondom ya. Kontrasepsi itu itulah. Kontrasepsi itu kondom, KB, suntik. Itu termasuk kontrasepsi. Kontrasepsi ini apa sih artinya? Ya cara-cara biar hamil itu. Oke. Itulah KB itu kan. Nah, jadi sebenarnya kalau KB itu dilakukan dengan baik dan benar, itu memang bisa mencegah kehamilan. Cuman kalau misalnya terjadi kesalahan atau terjadi ketidakdisiplinan, contohnya kalau orang pil KB kelemahannya itu ketidakdisiplinan itu. Kadang-kadang dia malas minum tablet atau lupa minum pilnya, udah. Gitu. Atau mungkin kayak tadi yang pemasangan itu IUD namanya. Kalau pemasangan IUD-nya nggak pas, ya udah mencong, ya udah masih bisa hamil juga. Atau kalau kondomnya koyak misalnya, ya bisa hamil. Jadi ngerti kan? Pemasangan kondom pun harus diedukasi juga kadang-kadang. Jadi pemasangan kondom itu pertama-tama ujungnya itu jangan langsung masukin. Karena kalau kita langsung masukin, ujung daripada kan ada ujungnya itu kan, masih ada udara. Iya, udara. Takutnya koyak jadi bocor. Jadi kalau misalnya memasang kondom itu aku diajarin ujungnya itu dijepit dulu, baru kita pasang. Oke.
eh, tadi kan kita bahas kontrasepsi tadi yang ada berbagai macam jenisnya. Tapi kalau aku lihat ya di Instagram tuh udah cukup banyak juga tuh ya dari puskesmas mungkin penyuluhan ke ibu-ibu bagaimana cara menggunakan kondom yang baik dan benar, cara menggunakan pil KB gitu. Nah, tapi selain dari puskesmas di internet juga banyak loh cara makainya. Jadi kalau yang aku tangkap kayak cara penggunaan kondom tadi, pemakaian pil KB tadi itu malah jadi salah sasaran. Yang pakai kebanyakan anak muda, bukan bapak-bapak yang udah nikah gitu. Itu kayak mana itu pendapatmu? Kalau rasaku gimana ya, itu tergantung pribadi masing-masing lah ya. Walaupun memang mencegah kehamilan, cuman kalau misalnya Anda masih muda, walaupun mencegah kehamilan, ya itu tadi masih banyak kejadian-kejadian lain yang mungkin terjadi. Bisa jadi infeksi dia, atau mungkin nanti bisa jadi hal-hal buruk lainnya. Nggak, maksudnya gini loh, mungkin enak dan mungkin nggak hamil, jadi mungkin nggak ada apa-apa. Cuman apa ya? Kenapa seks itu juga jadi masalah pada kaum muda? Nanti kalau misalnya anak-anak muda itu otaknya ke seks terus, mereka lupa dengan mimpinya. Pokoknya intinya hidup harus seks terus. Jadi masalahnya sebenarnya di situ sih kalau aku lihat. Kadang-kadang sama juga kayak narkoba. Narkoba, aku mampus lah mau jadi harus penting aku narkoba tiap hari. Seks juga kayak gitu. Jadi mimpi kita tuh yang harusnya jadi lebih baik terhindarkan gara-gara itu. Itu sih. Jadi intinya ya jangan seks bebas walaupun bisa nggak hamil. Dan aku rasa pil KB ini memang setahu aku itu dia itu harus manggil pasangannya. Jadi misalnya nih kita mau pil KB, dia harus bawa pasangannya. Oh, harus beli atau minimal sepasien itu harus kasih tahu pasangannya. Pasangannya siapa? Suami kan? Bukan pacar, bukan siapa-siapa. Jadi nggak ngerti juga sih kalau misalnya anak muda yang bisa memanfaatkan itu, ya terserah lah. Yang kau tahu itu terjual bebas nggak sih ya pil KB itu? Kalau kondom udahlah kita tahu sama tahu ya kan. Tapi kalau pil KB aku kurang tahu sih kalau pil KB terjual bebas atau enggak. Seharusnya. Cuman kalau aku cek di internet ada sih yang jual. Ada. Dan itu nggak seharusnya dijual bebas gitu ya? Harusnya ya. Kalau kondom ya ke Apotek atau tinggal ke Mar. Ya, itu kita tahu sama tahu ada, cuma itu seharusnya dijual bebas nggak sih gitu? Seharusnya boleh dijual bebas, cuman harus tunjuk identitas sudah nikah atau belum sih kita jadi rasa kayak gitu ya. Oke. Lebih baik kayak gitu. Oke. Tadi kita udah ngebahas secara medis, tapi ini karena sebentar lagi tahun baru nih, itu seringkali ada jokes di meme nanas muda. Itu bisa nggak sih kalau misalnya kan kita have sex nih sama pasangan kita kan, terus kita nggak pakai pengaman, dia pun lagi ya masa suburnya gitu, kita makan nanas muda katanya bisa melurus sendiri, itu betul nggak sih? Gini, kalau misal ditanya kepastian benarnya, aku mohon maaf, aku nggak tahu spesifik itu benar atau enggak. Mungkin teman-teman yang lain atau mungkin dari teman-teman medis boleh jelaskan. Cuman kalau sepemikiran aku, ya nanas kan jatuhnya kemana? Pencernaan kan? Ya udah, apa hubungannya sama situ? Ini makanya kalian tahun baru yang cari-cari nanas muda itu nggak ngaruh, oke? Jadi gimana ya? Kayak itu pencernaan ke seluruh tubuh gitu. Habis itu ya udah, nanasnya itu bukan dari nanas lagi. Mau asam dia mau gimana, lambung pun asam nanti. Ya. Maksudnya nggak ada korelasinya, ngerti kan? Iya, nggak ada korelasinya ya. Oke. Mungkin dari sisi medis segini aja dulu. Kita bakal lanjut ke segmen yang ketiga. Di segmen ketiga lebih menarik lagi. Di sini kita bakal bahas seks bebas dari pendidikan. Oke. Jangan kemana-mana, stay tune terus. Oke, ini udah masuk segmen yang ketiga nih, kayak yang udah kita janjikan juga tadi kita bahas dari segi pendidikan ini. Aku pernah bikin tulisan nih, kenapa seks bebas itu jadi marak gitu. Dan aku meng-highlight salah satunya itu dari pendidikan. Kalau yang kayak kau ingat aja lah pas kita SMA dulu, bab reproduksi itu dipelajari semana dalamnya sih gitu. Jadi itu ngaruh nggak sih dengan kita ya belajar biologi seadanya, orang tua kita juga menganggap tabu, jadi kita cari-cari sendiri gitu. Itu seberapa besar efeknya itu? Ya memang kalau misalnya kita nyari-nyari sendiri, jatuhnya takutnya nanti cari-cari sendiri jalan, karena nggak ada yang ngarahin. Aku pun belajar gitu.
Aku belajar kok belajar sendiri, nggak diskusi sama teman-teman, nanti salah-salah juga nggak ada itu nanti yang salah. Jadi memang harus ada edukasi khusus gitu sih. Kalau misalnya ngarepin, harusnya pendidikan bisa diharapkan harusnya iya. Cuman aku nggak tahu, itu mungkin apa ya, mungkin lebih ke institusi yang bertanggung jawab atas hal itu lah ya. Cuman rasa aku memang penting sih untuk diberitahu lebih dahulu sebelum dia mencari tahu lebih dahulu, dan jangan pancing-pancing atau jangan tunda-tunda. Kadang-kadang kan ada kayak guru, nanti kalian pada waktunya kami bahasakan, rasakan dari sendiri. Oh, itu sebaiknya nggak disebut, dibilang ngerti kan? Bagus langsung jelaskan secara spesifik gitu, apa yang bakal terjadi, dan kasih tahu bahwasannya ada hal-hal yang negatif mengenai hal-hal mengenai seks ini, contohnya seperti onani atau mungkin contohnya seperti seks bebas. Harus dikasih tahu dari dini itu salah gitu. Jangan sampai dia udah buat duluan baru dikasih tahu, baru tahu itu salah, tapi udah kena duluan. Masalahnya kan kecanduannya yang nggak bisa kita hentikan. Payah, bukan nggak bisa, payah. Cuman itu tadi, aku rasa pendidikan itu mungkin nggak hanya membahas mungkin sekitar anatomi. Misalnya kayak SMA kita itu kan anatominya aja, terus kayak mana perkembangan sel-selnya, kayak mana sperma jumpa ovum gimana gitu. Ya itu oke, bagus lah. Cuman yang paling penting tuh mungkin dari segi sosialnya gitu, dan dari dampaknya ke masyarakat sih. Norma dan moralnya itu harus bisa ditekankan. Norma dan moral. Kalau menurutmu dengan diajarkan aja di biologi, di Penjas juga diajari tentang dampak-dampaknya seperti yang udah kita rasakan sekarang, mungkin anak-anak SMA sekolah lain sama-sama juga lah ya kurikulumnya dan cara pembelajarannya. Menurutmu yang seperti itu efektif apa enggak gitu? Dengan seperti itu aja membahas kulit-kulitnya aja gitu. Kita nggak bahas efektif atau nggak efektifnya, karena efektif nggak efektifnya itu menurut aku tergantung pribadi masing-masing. Cuman kalau misalnya berkurangnya maksudnya banyak yang melakukan seks itu jadi salah, pasti berkurang. Karena mereka tahu ini nggak boleh. Bagi orang-orang yang punya pribadi yang mungkin nggak terlalu mikir ke situ, tambah tahu informasi lagi tentang ada hal-hal yang nggak bagus mengenai seks bebas, jadi paham ini salah gitu. Pasti ada dampaknya pasti ada. Kalau aku nih aku pribadi berpikiran kalau seandainya tenaga didik di Indonesia itu mau aja lebih terbuka gitu sama siswa-siswanya, mungkin seks bebas nggak segila sekarang. Iya, pasti berkurang kan. Kalau misalnya kita ngebahas bab reproduksi yang kayak kita tahu, yang kayak tadi kita udah bahas juga ya, cuma bahas tentang sel-selnya aja, proses pembentukannya gimana. Coba guru-guru itu mau terbuka gitu, tambahkan lagi dia kenapa nggak guru itu menceritakan tentang kontrasepsi tadi, ada seperti ini, ada seperti itu, tapi dijelaskan bahwasanya menggunakan itu pun nggak benar juga gitu. Guru-guru merasa kayak kalian masih anak kecil, nanti tahu sendiri lah itu yang salah kan. Sama juga satu lagi dari segi pendidikan juga lingkungan. Kadang kita lihat pas kita mesti tujuh, habis itu nengok saudara kita ada pacaran, habis itu nyambut itu biasa. Jadi kayak pacaran itu biasa. Habis itu udah nanti lambat laun besar dia pacaran juga, dan mungkin bisa jadi seks bebas juga. Jadi kayak usahakan lingkungan itu jadi benar juga gitu. Selain dari pendidikan yang tentunya untuk pengetahuan informasi jangan dicontohkan juga, atau minimal pun misalnya memang sudah terlanjur, keluarlah dari situ kan, nggak mungkin langsung, pelan-pelan. Jangan dinampakkan ke anak-anak generasi selanjutnya. Tapi itu sejalan nggak sih, misalnya tadi kan pendidikan sama tadi disebut juga lingkungan gitu. Bukannya kalau misalnya pendidikan kita sudah benar, lingkungan kita pun otomatis terperbaiki sendiri juga gitu. Cuma kan generasi berbeda-beda. Nah jadi misalnya generasi ini udah kita benerin, generasi atasnya ya kan mereka sudah dengan informasi lama mereka. Kadang-kadang kan anak-anak orang tua ini kan nggak mau dinasihati sama yang lebih muda. Kadang-kadang nggak semua. Alah apa itu gini anaknya pun jadi mulai berubah pikiran. Jadi nggak bisa menjamin juga menurut aku, walaupun pendidikan bagus, lingkungan yang nggak bagus terikut juga.
mungkin ada perubahannya, cuman aku rasa nggak sebesar itu. Makanya lingkungan juga harus dirubah ikut juga. Oke. Gini aja, kita berteman, misalnya ya kan, aku pasti bakal berbeda kalau misalnya aku berteman sama orang-orang yang pintar-pintar, sama aku berteman sama teman-teman yang suka hura-hura, mengumpulkan uang, atau mungkin males-malesan. Pasti berbeda. Walaupun mungkin misalnya aku ini orangnya rajin, aku teman sama teman-teman yang pemabuk, pezina gitu. Misal apa ya, pasti setidaknya ada terikut gitu. Atau mungkin setidaknya pasti terjerat minimal walaupun sedikit. Karena kan terjerat itu walaupun sedikit. Begitu juga mungkin misalnya aku bodoh atau malas, teman-teman aku pada pintar semua, aku jadi kayak ada dorongan. Ada dorongan. Sama tuh nggak ada dorongan pengen dimandul juga kalau misalnya berteman sama yang lain. Oke. Itu penting sih. Oke. Aku mau bahas dari sisi keluarga dulu ya. Oh iya. Kalau aku dengar dari cerita teman-teman aku ya, orang tua mereka nggak terbuka masalah seks. Karena itu tabu, malu mereka untuk membahas itu. Kalau dari pandanganmu sendiri, bagaimana sih seharusnya peranan orang tua itu dalam mengedukasinya anaknya itu dalam seksual? Sebenarnya dalam terbuka boleh, cuman memang harus pada umur yang tepat juga ya. Jangan umur masih 10 tahun, 5 tahun udah diajari mana ngerti ya. Jadi kayak misalnya paham nih, dimulai misalnya anaknya udah sunat, udah dewasa, atau mungkin yang perempuan udah menstruasi misalnya kan. Apa ya? Itu harus kasih tahu sih, dan mungkin saran aku boleh juga sih terbuka, cuman jangan terbuka kali lah. Jadi terbuka lah, kasih tahu dampak-dampak negatifnya, kan kasih tahu mana yang benar mana yang salah gitu. Jadi aku rasa dengan kayak gitu si anak ini bisa paham gitu, dan tentunya peran orang tua yang paling penting, bukan pendidikan, lingkungan orang tua gitu. Otomatis kan anaknya ikutin orang tuanya, orang tua bilang mau nggak mau anaknya harus ikut nah gitu. Oke. Tapi kan kalau misalnya tadi gue bilang orang tua itu ya tetap harus ngasih batasan-batasan, jangan cerita terlalu mendalam juga masalah itu. Kalau dari aku sendiri ya, aku merasa justru orang tua harus jor-joran cerita semuanya ke anaknya. Orang tua harus bilang ini namanya kondom, ini namanya pil KB, ini namanya apa yang tadi semua kontrasepsi itu, dan dijelaskan juga. Tapi semua itu salah gitu. Jadi jangan sampai anak itu karena kita kasih batasan-batasan, dia malah lebih penasaran lagi gitu. Karena kan, kayaknya masih ada yang disembunyiin orang tua aku gini. Ya searching di internet, ya kita tahu lah internet segila apa sekarang, seliar apa sekarang. Kalau kita cari di internet kan masalah seks atau yang lain-lainnya, yang keluar cara menggunakan kondom, cara menggunakan pil KB, ya terakhir mereka beranggapan, nggak apa-apa nih seks, asalkan pasanganku nggak hamil gitu. Itu menurut aku. Iya sih, memang ada benar juga sih. Oke. Ada nggak sih peranan, masih yang kayak statement yang aku sampaikan barusan tadi, ada nggak sih peranan pendidikan, lingkungan, dan orang tua terhadap rasa penasaran anak-anak itu gitu? Rasa penasaran ini kan dia muncul kalau misalnya dipancing, ya kan. Jadi kalau misalnya dia sudah terpancing, jangan sampai dia terpancing dari itu. Jadi kalau misalnya dia terpancing, langsung kasih pancingannya. Jadi langsung dikasih tahu semuanya. Jadi dia tahu, dia semuanya tahu gitu. Jadi aku rasa itu penting sih, dan juga itu bakal lebih efektif lagi mengurangi rasa pengen tahunya. Ya apalagi yang mau cari tahunya, udah tahu semua. Udah tahu semua ya. Kan gitu kan. Oke. Selain yang kau sebutkan barusan, ada nggak menurutmu strategi-strategi lain biar anak-anak remaja tanggung nih ya nggak mencari tahu sendiri gitu, atau mereka nggak coba-coba gitu? Ada nggak strategi lain selain kayak tadi kasih pancingan gitu? Mungkin apa ya, sering-sering baca mungkin sering-sering baca buku atau nonton tentang edukasi seks. Nonton efek negatif, dampak buruknya dari seks bebas. Terus sering-sering itu mandiri sih. Habis itu yang paling penting sih apa ya, agama sih. Ya, karena bukan bilang orang beragama pun sudah pasti terhindar dari seks bebas. Cuman dengan agama ada kemungkinan dia itu terbebas, ada kemungkinan gitu. Jadi ibarat
ilmu agama lah kita Iya. bilangnya, itu kayak filter gitulah ya supaya Iya. kita tidak terlalu liar kali gitu. Apalagi kan dibilang itu kan dosa ini. Hmm. Bagi orang-orang berpikir kan, ih mah dosa banget kan gitu kan. Iya. Nah, tapi kalau dari tadi oke lah agama, kita tahu semua berzina itu dosa. Tapi ya kalau orang yang udah terlanjur menikmati seks bebas itu ya dia nggak peduli lagi gitu kan. Iya sih memang. Ya saran aku waktu itu langsung nikah aja sih. Langsung nikah aja. Ya apalagi coba? Ya, hati-hati. Kalau dia nikah dia selingkuh juga ya kan. Kalau namanya dia otaknya udah terlalu hyperseks gimana? Gimana ya? Kadang kita nggak bisa ngontrol orang secara personal gitu. Orang itu dengan keputusannya dia sendiri. Bahkan kadang-kadang ada orang juga yang bisa dibilang dia itu pokoknya apa yang mau harus jadi. Jadi nggak bisa kita kasih tahu. Orang punya haknya sendiri ya. Jadi kita nggak bisa ngelarang. Cuman itu tadilah dampak negatifnya pasti ada. Gitu. Jadi ya kalau dia memang udah nikah pun tetap masih selingkuh seperti yang kau bilang, ya mau kayak mana lagi kita buat? Iya. Ya paling dia bakal menerima akibatnya sendiri nanti. Yang diceritain. Nah makanya sebenarnya kita baik sama orang-orang seperti itu biar mereka nggak merasakan dampak buruknya. Cuma kalau dia masih seperti itu ya kita nggak boleh melarang lah. Oke. Walaupun memang sebenarnya apa ya orang-orang yang itu jadi membahayakan sekitar juga. Jadi mungkin ada wanita-wanita yang jadinya jadi korban dan lain-lain. Sebenarnya itu juga sih salah satu dampak negatifnya. Mereka jadi apa ya, mengganggu atau apa ya, membuat dampak negatif itu kok masyarakat gitu. Iya, Kan? Jadi orang lain kena juga. iya orang lain jadi kena padahal yang salah dia gitu loh. Jadi kayak ya janganlah seperti itu ya. Makanya tadi yang betul tuh sholat ya kan. Makanya sholat Sholat. biar inna sholata tanha anil fahsya wal munkar ya kan. Harusnya seperti itu. Cuman kalau sholatnya betul. Iya, kalau sholatnya betul otomatis lah itu pasti dihindari dari yang kayak Nah. gitu ya. Oke. Ini pembahasan yang terakhir nih Ham. Dari hukum di Indonesia yang kau lihat fenomena-fenomena sekarang, setimpal nggak sih predator-predator seks itu atau pelaku pelecehan seksual dan yang lain-lain itu dihukum seperti yang kita lihat sekarang? Contohnya hukumannya seperti apa? Penjara gitu. Ya penjara, kadang cuma penyuluhan aja gitu. Aku nggak bisa bilang terlalu eksplisit karena nih apa ya, punya orang-orang tuh punya pendapat pribadi masing-masing. Iya. Cuman kalau misalnya dari pendapat pribadi aku memang apa ya, harus dikasih sebenarnya gini, kayak mana cara buat orang itu benar-benar punya mindset dia itu aku kayak gini salah, aku nggak buat kayak gini lagi. Itu banyak caranya, Yeah. mungkin dengan cara penyuluhan atau penjara dan lain-lain. Cuman kadang-kadang itu tadi sulit kali untuk itu bisa lepas. Jadi apa ya, kalau masalah hukum Indonesia tentang orang-orang yang seperti itu sebenarnya rasaku udah bagus-bagus aja sih. Penjara kan udah apalagi gitu kan. Maksudnya kan gini, kamu kan predator itu kan kayak tiba-tiba dihukum mati. Iya, oke. Ya ngerti kan, maksudnya Iya. kayak terlalu berat gitu. Iya. Cuman memang yang dibuat apa berat juga. Jadi sama-sama berat. Jadi kayak bingung juga gitu. Jadi sebenarnya hukum yang berlaku itu sebenarnya aku rasa udah pas sih. Cuman mungkin bagi beberapa belum cukup untuk buat mereka itu kapok. Cuman memang kan mungkin dari apa ya, solusinya dari mungkin dari Quran, solusi dari agama itu ada solusi tersendiri. Misalnya kan contohnya misalnya dalam Islam kan dirajam. Itu kan untuk buat orang kapok. Ngerti kan? Iya. Atau dicambuk betul-betul orang buat orang kapok kan. Jadi kayak mati bah hukuman dari gini, mak dirajam saya mati. Jadi takut ya kan? Jadi takut gitu kan. Maksudnya menimbulkan rasa kapok ini ya sebenarnya tergantung pribadi lagi. Cuman memang aku rasa hukum dari negara itu udah cukup. Cuman kadang-kadang bagi beberapa pribadi atau bagi beberapa personal itu masih belum cukup buat mereka kapok. Oke. Jadi yang aku tangkap itu ya porsi hukuman itu ya balik ke diri masing-masing. Kadang ada orang yang dikasih penyuluhan sekali aja langsung kapok, tapi ada juga yang udah dipenjara bertahun-tahun dia tetap jadi predator seks juga. Ya, gitu sih. Makanya kayak langsung kayak hukum Islam itu kan langsung dirajam. Itu kan betul-betul buat kapok. Iya. Cuman mungkin dari sisi HAM-nya mungkin itu kan
apa ya? Ya itu melanggar HAM lah. Ya kan? Nah, cuman itu tadi kalau misalnya kita biarkan ya jadinya dia masih hidup. Kalau misalnya dia belum kapok gimana? Iya. Terus kalau misalnya dia mati gimana? Jadi kayak ya serba salah juga ya salah dia. Ya gitu. Aku lupa ini tahun berapa, tapi dulu sempat ada wacana pelaku seks itu dikebiri. Kalau menurutmu gimana? Gak usah dipotong gitu ya, disuntik aja biar dia nggak bisa Ereksi. Ya ereksi lah bahasa ya. Aduh, apa ya itu? Terlalu kasar apa gimana? Aduh, sebenarnya itu berat sih karena kayak gini lah. Misal kita nggak tahu kan, ternyata mungkin setelah dia kena kasus itu, kalau misalnya dia tobat, gitu kan jadi sayang, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Itu karena kalau misalnya menurut aku disuntik nggak bisa ereksi lagi, itu kita kayak mengambil kualitas hidup dia, makan, seks sama apa ya, hiburan itu hiburan manusia, ngerti nggak sih? Iya. Kalau misalnya seks udah diambil, kualitas hidupnya Ya, tinggal makan kayak ya bakal banyak yang berkurang juga dari diri dia iya, gitu kan. sudah kayak aku rasa nggak setimpal nggak gitu kayak aduh kasian kali dia nggak bisa ngapa-ngapain lagi, nggak bisa berbuat, mungkin ada yang masih ada istrinya, dia nggak bisa berbuat sama istri lagi gara-gara Iya, nanti gara-gara itu dicurigakan sama istrinya lagi dia kan kena. Iya, jadi kayak masih terlalu banyak ini ya, terlalu banyak dilema yang terjadi kalau misalnya kayak gitu sih. Cuman aku rasa memang apa ya, bagaimana cara buat kapok dan aku rasa gini, kayak lebih hukumannya itu lebih ke personal. Kayak mana cara buat dia kapok? Jangan diumum sama ratakan. Misalnya dia penjara, ada yang cerah, ada yang enggak. Mungkin lebih ke apa ya, cari personal dia, lebih dalam personal dia. Kayak mana cara buat dia kapok? Baru habis itu dia kapok, udah selesai kan, gitu sih. Kalau dihukum pakai norma sosial misalnya ya IG-nya diserang rame-rame satu netizen Indonesia itu betul juga apa enggak sih gitu? Ya itu dampak dari seperti itu ya. Iya. Aku rasa itu karma untuk dia sih. Karma? Iyalah. Maksudnya gini loh. Misalnya dia sebagai pelaku. Siapa sih orang yang nggak suka nengoknya dirinya? Tapi sebenarnya memang satu poin yang aku pahami baru-baru ini gitu ya. Kita nggak bisa ngejudge orang kayak gitu. Walaupun memang dia melakukan hal salah, kita nggak boleh jijik sama orangnya. Kita nggak tahu apa yang terjadi setelah itu. Bisa jadi tobat, bisa jadi enggak. Kalau dia tobat, terus kita masih ngejudge dia dengan masa lalunya, itu salah juga. Karena bukan kita hakim itu kan Tuhan. Atau mungkin ada hakim apa? Cuma kan hakim itu kan Tuhan yang tahu segalanya kan. Jadi aku rasa kita ngejudge itu nggak perlu. Cuman kita perlu benci dengan perilakunya aja. Oke, tadi udah ada konklusi dari Ram. Ini aku izin tambah satu lagi ya. Buat kalian anak-anak muda di tahun baru nanti, jangan kalian cari-cari nanas muda ya, nggak ngaruh, itu nggak ngaruh. Oke? Jangan. Pokoknya kalau misalnya ada, kasih tahu bukti saintifiknya. Kalau komentar. Iya, karena ya sama-sama. Kalau kita berdua nih beranggapannya itu nggak masuk akal gitu kan. Ya jadi kalau kalian ada tahu, kayaknya hanya sebatas mitos. Mitos. Oke. Tapi kalau memang misalnya ada bukti saintifiknya atau ada artikel-artikel ilmiah bisa dikasih tahu di bawah. Ya, itu mungkin jadi ilmu baru. Ilmu buat kita. Oke. Sama sebelumnya aku minta maaf juga kalau misalnya ada informasi yang salah, boleh diluruskan lagi. Oke. Karena aku manusia dan masih mahasiswa, belum ahli, dan manusia juga bisa salah, walaupun kadang hari kan bisa salah juga ya kan. Jadi kalau misalnya ada salah, aku mohon maaf kali. Dan kalau misalnya ada yang salah, boleh tolong diluruskan informasinya di komentar. Oke, itu aja ya. Sama tadi yang nanas muda tadi sebenarnya bukan nanas mudanya sih, tapi ya tahun barunya itulah, coba kalian filter. Lebih positif lagi lah. Lebih positif lagi.